Dari data Waste for Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton perharinya. Akan tetapi, dari banyaknya sampah ini, hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisanya sebanyak 10% sampah ditimbun, 5% sampah dibakar, dan sisanya terakumulasi di TPA. Timbunan sampah yang menggunung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrida Maharani dari kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sampah. Seperti yang kalian ketahui, sampah merupakan material sisa yang sudah tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses, atau biasa kita bilang sebagai barang yang sudah tidak berguna atau sudah tidak terpakai. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita simak video ini sampai akhir. Jadi teman-teman, seperti apa yang sudah dibahas tadi, di sini kita akan membahas asal-usul sampah, dari mana sampah itu bisa ada, kenapa bisa melimpah di zaman sekarang ini, dan lain sebagainya. Barang-barang yang dibuang atau sampah yang dibuang di zaman dahulu tidak sebanyak pada sampah yang dibuang zaman sekarang ini atau zaman maju ini. Pada zaman dahulu, kebutuhan orang belum beraneka ragam. Jadi, yang mereka butuhkan hanya kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan. Berbeda di zaman sekarang. Orang yang hidup di zaman sekarang ini tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer, bahkan bagi masyarakat maju, pengeluaran non-primer lebih besar dibandingkan pengeluaran primernya. Justru karena itu, sampah menjadi sangat melimpah, apalagi di kota-kota maju seperti kota Jakarta ini. Jakarta merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang relatif maju. Oleh karena itu, sampah-sampah yang diproduksi juga banyak sekali. Sampah yang bermacam-macam ini ada yang sebagian dapat diolah atau diurai dengan cepat, namun ada yang sebagian butuh waktu bertahun-tahun agar dapat terurai ataupun dihancurkan. Nah, teman-teman, bagian sampah yang harus diolah, dilapukan, atau diurai selama bertahun-tahun ini sungguh menyulitkan kita, karena kita ini memproduksi sampah tanpa henti. Jadi waktu atau tenaga yang dibutuhkan untuk mengolah sampah juga makin banyak. Alhasil semuanya menumpuk begitu saja. Mengutip dari hasil wawancara kami, kita dapat menyimpulkan bahwa penumpukan sampah diakibatkan oleh 1. Kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat, 2. Infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak memadai, 3. Kurangnya fasilitas daur ulang dan pengelolaan sampah, dan yang terakhir membuang sampah sembarangan. Dampak serius jika sampah tidak dapat diolah dengan baik, yaitu pertama, lingkungan di sekitar akan tercemar, yang kedua, perairan menjadi kotor, yang ketiga itu mendatangkan banjir level rendah sampai level tinggi. Yang keempat itu mendatangkan berbagai penyakit. Yang kelima, menurunkan kualitas lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran tanah dan air. Yang keenam, yaitu dampak polutan B3, yaitu limbah industri, pertambangan, cat, buangan gas kendaraan bermotor, baterai bekas, dan kaleng. Nah, selanjutnya gimana sih solusi cara menanggulangi sampah yang menumpuk? Yang pertama, yaitu dengan adanya peraturan daerah nomor 3 tahun 2023, tahun 2013, pasal 130, ayat 18, mengenai sanksi setiap orang yang membuang sampah sembarangan akan didendakan 500.000. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan prinsip 3R. Pertama, reuse. Reuse itu menggunakan kembali. Jadi, kita menggunakan sampah plastik kembali bisa untuk sebagai hiasan ataupun jadi kita menggunakan botol plastik yang sekali pakai sebagai pot tanaman ataupun sebagai hiasan. Yang kedua, yaitu reduce. Reduce itu mengurangi. Dengan kita mengurangi penggunaan botol plastik, kita bisa menggantikannya dengan membawa tumbler. Lalu yang ketiga, ada recycle. Recycle itu mengolah sampah kembali. Jadi bisa diolah menjadi barang yang memiliki nilai. Apa sih kesimpulannya dari materi itu? Jadi kita sebagai manusia janganlah kita membuang sampah sembarangan. Setidaknya kita membuang sampah itu pada tempatnya. Jadi kita bisa
merasakan gimana indahnya kebersihan di lingkungan kita sendiri, dan kita juga pun nyaman, dan kita pun juga tidak merasakan bau apapun, bau sampah-sampah yang menumpuk, dan kita juga gak mengalami kebanjiran juga. Jadi kita harus saling mengingatkan dengan satu sama lain gitu. Nah, teman-teman sekalian, itulah video edukasi atau infografis dari kita mengenai sampah. Kita harap dengan adanya video ini kalian jadi lebih aware akan sampah-sampah yang ada di lingkungan kita, especially di masyarakat. Kita harap juga dengan adanya video ini kita jadi lebih peka atau jadi lebih sadar akan lingkungan kita sendiri. Jangan buang sampah sembarangan, oke? Ingat, jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.